Langit sore baru saja meredup ketika azan maghrib berkumandang. Di sebuah rumah sederhana, Uko sedang sibuk menyiapkan alat pancing kesayangannya. Sementara itu, Dadan duduk di kursi bambu dengan wajah gelisah. "Ko, beneran mau berangkat sekarang? Malam Jumat gini, orang-orang aja udah pada nutup pintu rumah," ucap Dadan sambil melirik ke arah luar jendela yang mulai gelap. Uko menoleh sambil tersenyum tipis. "Justru malam begini ikannya lagi ganas. Kau nggak pernah dengar, kan? Sungai di kebun belakang hutan itu ikannya gede-gede. Orang jarang ke sana karena katanya angker, Ko." Dadan meninggikan suara, nadanya cemas. Uko hanya tertawa, lalu memasukkan bekal kopi instan ke dalam tas. "Halah, paling cerita-cerita orang kampung biar kita nggak berani." "Kau takut ya?" Dadan terdiam. Bukan takut, pikirnya, tapi rasa tak enak itu makin kuat. Ada bisikan dalam hatinya yang menyuruh untuk menunda. Namun melihat Uko yang sudah bersemangat, ia akhirnya pasrah. Tak lama kemudian, motor tua milik Uko menyala. Mereka berdua melaju meninggalkan rumah, menyusuri jalan pedesaan yang makin gelap. Lampu motor redup, hanya sedikit menyingkap bayangan pohon dan semak di kanan kiri jalan. Malam itu dingin menusuk tulang. Angin berhembus membawa suara aneh, seperti bisikan samar yang entah dari mana datangnya. Semakin jauh meninggalkan perkampungan, jalan terasa makin sunyi. Dadan merapatkan jaketnya. Ia menunduk, berbisik pelan. "Ya Allah, semoga nggak ada apa-apa." Sementara Uko, dengan wajah penuh semangat, hanya memandang lurus ke depan. Baginya, malam itu hanyalah awal dari keberuntungan besar. Ia tidak tahu bahwa langkah nekatnya akan menyeret mereka berdua ke dalam pengalaman paling menyeramkan sepanjang hidup. Udara malam semakin dingin. Uko memacu motor tuanya melewati jalan setapak di tengah kebun yang gelap. Lampu motor bergetar, sesekali meredup, seakan enggan menyingkap pekat malam. Dadan yang duduk di belakang terus memeluk erat tas pancing, matanya awas memperhatikan kiri kanan jalan. Tiba-tiba, bruk, motor oleng lalu mati mendadak tepat di tengah jalan sunyi. Mesin terdiam, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. "Ko, kenapa mati?" tanya Dadan dengan suara bergetar. Uko menghela napas, turun, dan memeriksa. "Nggak tahu, tadi masih normal." Ia mencoba main starter, tapi sia-sia. Saat hening merayap, dari balik semak terdengar suara seperti ranting patah, lalu samar-samar suara perempuan tertawa lirih. "Hihihi." Dadan langsung pucat. "Ko, dengar enggak?" Uko berpura-pura tak peduli. "Angin kali." Ia kembali main starter motor dengan kasar. Anehnya, kali ini motor menyala hanya sekali injak, seakan memang dipermainkan. Mereka kembali melaju, namun gangguan tak berhenti di situ. Beberapa kali Dadan melihat bayangan berlari menyeberang jalan dengan cepat, padahal tak ada orang. Aroma bunga melati tiba-tiba menusuk hidung, semakin kuat seiring motor melaju. Lalu, dari kejauhan terdengar lantunan azan. Suara itu lirih, memantul dari arah hutan. Dadan terperangah. "Ko, bukannya tadi udah Isya? Kenapa ada azan lagi?" Uko tak menjawab, hanya menelan ludah dan menambah kecepatan. Meski ia berusaha tegar, bulu kuduknya mulai berdiri. Ia baru sadar, malam itu memang berbeda. Setelah menempuh perjalanan yang mencekam, akhirnya Uko dan Dadan sampai di tepian sungai. Malam kian larut, bulan separuh menggantung redup di langit, memantulkan cahaya pucat ke permukaan air yang hitam berkilau. "Tempatnya sepi banget, Ko," bisik Dadan sambil menatap sekitar. Tidak ada suara selain aliran sungai yang tenang, tapi justru kesunyian itu membuat bulu kuduknya meremang. Uko, tanpa peduli rasa takut,
segera mengaitkan umpan ke kailnya lalu melemparkan ke sungai. Tak butuh waktu lama, jorannya melengkung keras. Dapat, woi, gede banget tarikannya. Seru Uko penuh semangat. Dadan pun akhirnya ikut melempar kailnya. Ajaib, baru beberapa detik, umpannya langsung disambar. Ko, aku juga dapat, katanya terkejut. Malam itu terasa janggal. Setiap lemparan umpan selalu menghasilkan tarikan. Ikan demi ikan naik ke permukaan, seolah berebut untuk ditangkap. Ember kecil mereka cepat penuh. Namun perlahan, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Uko menarik kailnya, seekor ikan besar muncul, tapi matanya merah menyala seperti bara api. Dadan langsung mundur ketakutan. Buang, Ko, buang, teriaknya. Uko mengabaikan. Ia merasa semakin beruntung, bahkan tertawa puas. Tapi semakin lama, hasil tangkapan berubah semakin menyeramkan. Seekor ikan tanpa sisik, kulitnya pucat seperti daging busuk. Lalu ikan lain dengan wajah menyerupai bayi yang menangis pelan, suaranya lirih menembus telinga. Dadan terperangah, wajahnya pucat pasi. Ini bukan ikan biasa, ada yang nggak beres. Namun Uko, seolah terhipnotis, tak mau berhenti. Tangannya terus mengulur dan menarik kail, meski jelas-jelas yang muncul bukan lagi makhluk yang pantas dibawa pulang. Air sungai beriak, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar bersembunyi di bawah permukaan, menanti giliran untuk muncul. Malam kian larut, kabut tipis mulai turun menyelimuti tepian sungai. Uko masih sibuk mengulur dan menarik kailnya, matanya berbinar seperti orang kesurupan. Dadan hanya bisa duduk terpaku, jantungnya berdegup kencang melihat ikan-ikan aneh yang terus muncul. Tiba-tiba, air sungai beriak kuat tanpa sebab. Dari kejauhan, Dadan melihat sesuatu berdiri di atas permukaan air. Sosok itu berambut panjang terurai, gaun putihnya basah kuyup menempel di tubuh, dan matanya kosong menatap tajam ke arah mereka. Ko, lihat itu! Dadan berteriak sambil menunjuk. Uko menoleh sekilas, tapi tak sempat merespon. Kailnya kembali tertarik, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya nyaris terlepas, tubuhnya hampir terseret ke dalam sungai. Dengan tenaga penuh ia menarik joran itu. Namun yang muncul bukan ikan, melainkan sebuah tangan manusia pucat, penuh lendir, menggenggam erat senar pancing. Dari permukaan air, perlahan kepala muncul, wajahnya membiru dengan mata terpejam. Lalu bibirnya bergerak, menggumam lirih. Temani, di sini. Dadan menjerit dan berusaha menarik Uko menjauh, tapi Uko seperti tak kuasa melepaskan pegangan. Semakin kuat ia menarik, semakin banyak tangan lain bermunculan dari air, menjulur ke tepi sungai, berusaha meraih mereka. Air bergemuruh, seperti ada sesuatu yang raksasa bergerak di bawahnya. Dari selariak, wajah-wajah pucat muncul satu persatu, menatap dengan sorot mata kosong. Uko terdiam, tubuhnya kaku, seakan terikat oleh kekuatan gaib. Sedangkan Dadan hanya bisa menangis ketakutan, menyadari bahwa malam itu bukan lagi sekadar memancing, mereka sedang menjadi buruan makhluk penghuni sungai. Dadan gemetar, tangannya berusaha menarik tubuh Uko yang masih terikat pada senar pancing. Uko seperti kehilangan kendali, wajahnya pucat pasi, matanya menatap kosong ke arah permukaan sungai. Tangan-tangan pucat terus bermunculan dari air, meraih tepi tanah, seakan hendak menyeret mereka berdua ke dalam. Dari tengah sungai, sosok perempuan bergaun putih perlahan melayang mendekat, rambutnya menutupi wajah, suaranya lirih namun jelas terdengar. Jangan pergi, temani kami. Dadan panik. Dengan sisa tenaga, ia menamparkan pipi Uko keras. Ko, sadar, lepasin itu. Uko terperanjat, tatapannya kembali normal. Ia langsung menjatuhkan jorannya,
melepaskan senar pancing yang masih terikat di tangannya. Seketika tangan-tangan pucat itu menenggelamkan Joran ke dalam sungai, hilang begitu saja. Mereka berdua berlari terbirit-birit meninggalkan tepi sungai, tak peduli dengan ember ikan dan semua peralatan pancing yang tertinggal. Suara air bergemuruh terdengar di belakang mereka, seolah sesuatu raksasa muncul dari dasar sungai. Saat mereka sampai di jalan setapak, motor tua Uko berdiri diam di tempat terakhir ia parkir. Dengan tangan gemetar, Uko mencoba menyalakan motor. Ajaibnya, mesin langsung menyala dengan sekali starter, berbeda dengan sebelumnya yang sering macet. Tanpa menoleh ke belakang, mereka melaju kencang menembus kegelapan. Hanya suara angin malam yang menemani, tak ada lagi tawa, azan, atau aroma melati. Sesampainya di rumah, mereka saling berpandangan tanpa kata. Wajah keduanya pucat, tubuh masih gemetar. Malam itu Uko akhirnya berbisik lirih, seolah pada dirinya sendiri. Tarikan itu bukan rezeki, itu umpan. Kalau aku nggak sadar, mungkin sekarang kita udah ikut ke dasar sungai. Sejak malam Jumat itu, Uko bersumpah tak akan pernah lagi memancing di tempat asing, apalagi saat malam tiba. Sementara Dadan, setiap kali melewati jalan menuju sungai tersebut, selalu menundukkan kepala dan membaca doa. Karena keduanya tahu, sungai itu bukan sekadar aliran air biasa, melainkan gerbang tempat roh-roh penasaran menunggu teman baru.